A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah ayat 78, 79, 80. Qala Ibnu Abbasin fi maudhi'in akhara az-zayu tarkuz zinati wal ha'u tarkul hawa wad-dalu tarkud dunya. Ibnu Abbas radhiyallahu an pada kesempatan yang lain beliau juga mengatakan tentang zuhud. Zai mengandung makna tarkuz zinati, artinya tidak mementingkan keindahan lahir atau bersolek. Huruf ha mengandung makna tarkul hawa, artinya meninggalkan kehendak hawa nafsu. Dan huruf dal mengandung makna
tarkud dunia, artinya tidak mementingkan dunia. Jadi mari kita perdalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 20 dan juga surat Al-Qasas ayat 77, sehingga mari kita pergunakan segala bentuk keindahan yang ada di dunia ini. Mari kita menghiasi keindahan dohir dan batin kita, yaitu dengan akhlak yang mulia. Dan marilah kita meninggalkan kehendak hawa nafsu kita, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, ya, yang mengajak manusia untuk melakukan sebuah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan mengajak manusia untuk berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita tinggalkan segala bentuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang ada di dunia ini. Jadi dunia ini indah, tapi akhirat lebih indah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, kami berbahagia pada kesempatan kali ini bisa hadir kembali di BCA Masjid An-Nur di Kota Baru, Driorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak umat Islam ini, diri kita, keluarga besar kita, untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita mampu senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi, sehingga seluruh umat manusia bisa mendengarkan firman-firman Allah ini. Dan yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang kita sampaikan, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah al-Islam. Amin ya rabbal alamin. Bisa membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian pula umat yang hatinya sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taubatan nasuha, sehingga apabila hati sakit itu sembuh, mereka akan mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan umat yang hatinya sehat senantiasa sehat dan lebih kuat dan bermanfaat dan bermartabat, punya kasih dan sayang, sehingga kita mampu untuk hidup di NKRI ini menjadi umat yang senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nanti bisa dibaca tentang berbangsa dan bernegara, ada di surat 49 namanya Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 18. Khususnya ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 78. Dalam ayat ini diberitahukan tentang orang-orang awam, pengikut-pengikut mereka yang mengikuti saja kemauan pendeta-pendeta yang memutarbalikkan isi kitab Taurat, baik pemimpin ataupun pengikutnya,
keadaan kesesatan, keduanya dalam kesesatan. Di antara orang Yahudi itu ada yang golongan ummi, yaitu orang yang buta huruf, tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Mereka hanya dapat menghafal kitab Taurat, tetapi mereka tidak dapat memahami makna dan kandungan isinya. Dan amal perbuatannya pun tidak dapat mencerminkan apa yang dimaksud oleh isi kitab Taurat itu. Mereka adalah kaum yang hanya mendasarkan sesuatu kepada sangkaan saja, tidak sampai kepada martabat keyakinan yang berdasarkan keterangan-keterangan yang pasti tidak meragukan. Orang-orang Yahudi itu memandang banyak ingkar terhadap kebenaran, meskipun kebenaran itu telah datang, meskipun kebenaran itu telah terang dan jelas. Maka banyak mendustakan ayat-ayat Allah dan paling banyak tertipu oleh dirinya sendiri, serta suka memakan harta orang lain dengan cara haram seperti riba, menipu dan suap. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling utama di antara bangsa di dunia. Jadi kalau bangsa itu sudah merasa dirinya besar, Bu, tidak memperdulikan Allah, Islam dan Rasulnya, maka anggapan seperti itu akan terbalik, Bu. Dia merasa besar, tapi dia justru malah lebih kecil, bahkan lebih hina, karena dia tidak berpatokan pada Allah, Islam dan Rasul. Makanya kita harus berhati-hati. 79 pada ayat ini dijelaskan siapa orang-orang yang terlibat dalam pemalsuan kitab suci, yaitu mereka yang menyesatkan dengan mengada-adakan dusta terhadap Allah dan memakan harta orang lain dengan tidak sah. Orang-orang yang bersifat seperti itu akan celaka, terutama pendeta mereka yang menulis kitab Taurat dengan menuruti kemauannya sendiri, kemudian mengatakan kepada orang awam bahwa inilah Taurat yang sebenarnya. Mereka berbuat begitu untuk mendapatkan keuntungan duniawi seperti pangkat, kedudukan, harta benda. Naudzubillah summa naudzubillah. Apabila firman-firman suci itu sudah disalahgunakan, maka pasti dan pasti warga bumi ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan bahwa keuntungan yang mereka ambil itu amat sedikit dibanding dengan kebenaran yang dijualnya, yang sebenarnya sangat mahal dan tinggi nilainya. Kemudian Allah mengulangi ancamannya terhadap perbuatan pendeta Yahudi itu, bahwa kepada mereka akan ditimpa siksaan yang amat pedih. Pendeta-pendeta Yahudi yang menulis kitab Taurat itu melakukan 3 kejahatan, yaitu 1. Menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang disebut dalam kitab Taurat. Nanti bisa dilihat, Bu, dari surat 61 ayatnya ayat 6. Yang kedua, berdusta kepada Allah. Yang ketiga, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Para pendeta itu berkata, kitab ini dari Allah, padahal kitab itu sama sekali bukan dari Allah. Kitab tersebut justru menghambat manusia untuk memperhatikan kitab Allah dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Perbuatan itu hanya dilakukan oleh 1 orang yang memang keluar dari agama, yang sengaja merusak agama dan menyesatkan pengikut-pengikutnya. Ia memakai pakaian agama dan menampakkan diri sebagai orang yang mengadakan perbaikan untuk menipu manusia agar orang-orang tersebut menerima apa yang dia tulis dan apa yang dia katakan. Yang kedua, orang yang sengaja
menakwilkan dan sengaja membuat tipu muslihat agar mudah bagi manusia menyalahi agama. Orang ini berbuat demikian untuk mencari harta dan kemegahan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan umat Islam senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bernegara, di dalam kehidupannya, membangun kehidupan rumah tangga, membangun negara ini. Mudah-mudahan semuanya berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran, yang terkandung di dalam Al-Hadis, dan mengikuti pula sejarah perjuangan bangsa ini, termasuk ada falsafah Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu kita baca dan kita pahami dan kita amalkan, sehingga bangsa kita ini terkenal sebagai bangsa yang berakhlakul karimah, yang punya sopan santun, menjadi warga bumi yang terbaik di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Terakhir ayat 80. Dalam ayat ini disebutkan lagi segi lain dari kedurhakaan orang Yahudi, yaitu mengenai anggapan mereka bahwa mereka tidak akan dibakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Maksudnya mereka tidak kekal di dalam neraka karena menganggap diri mereka adalah putra dan kekasih Allah. Kebanyakan orang Yahudi berpendapat bahwa mereka dimakan api selama 7 hari karena umur dunia menurut pendapat mereka 7.000 tahun. Maka siapa di antara mereka yang tidak memperoleh keselamatan dan kemenangan serta kebahagiaan, mereka akan mendekam dalam neraka selama 7 hari, sehari untuk tiap 1000 tahun. Marilah kita memahami kandungan Al-Quran yang ada 114 surat, 6.236 ayat. Isinya ada asimqi. Masih ingat Bu asimqi Bu? A-nya adalah akidah, S-nya adalah syariah, I-nya adalah ibadah, M-nya adalah muamalah, Q-nya adalah kisah-kisah, I-nya adalah ilmu. Jadi kalau kita mau dan tunduk pada aturan-aturan Allah, fa insyaallah hidup kita ini akan sejahtera, selamat dunia akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa bapak dan ibu guru-guru kami, dan dosanya seluruh kaum muslimin, kaum muslimat ya Allah. Seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah, berikanlah kepadanya panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang-Mu dan ampunanmu kepada para pahlawan-pahlawan kami, kepada seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Ya Allah, kumpulkan kami beserta kedua orang tua kami,
guru-guru kami dan seluruh pecinta Al-Quran di surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Engkau janjikan ya Allah di surat 52 ayatnya 21 sampai 28 dan juga di surat Ghafir ayat 8 sampai 9 dan juga surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Ya Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.